Jadi terkait dengan pelaporan kepada Bapak Kapolda yang dilaporkan oleh keluarga korban, jadi tanggapannya dari Bapak Kapolda siap menghadapi laporan tersebut. Ya, ini disampaikan pada saat tadi pagi kebetulan Bapak Kapolda menerima audiensi dari LPSK. Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini, Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Kemudian, biar rekan-rekan tahu bahwa Mabes Polri juga saat ini sudah menurunkan asistensi. Ya. Jadi mulai dari Divisi Propam Polri sudah menyertai lebih dulu ketika mulai rame-ramenya masalah ini, kemudian dari Pusdokes Polri juga sudah turun untuk mengecek hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian juga kemarin dari Itwasum Polri juga sudah turun untuk melakukan asistensi, kemudian disertai dengan Bareskrim. Jadi ini membuktikan kepada kita semua bahwa Polri serius menangani kasus kematian Afif. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa Polri di sini membuktikan bahwa Polri serius dalam menangani kasus kematian Afif. Wanan terkait permintaan pihak keluarga untuk ekshumasi gimana, Wan? Ya silakan aja. Silakan ya. Kalau memang mereka mau menuntut seperti itu silakan. Pak, itu haknya mereka. Selain Adit, Pak, ada nggak Pak dari majalah yang diperiksa terkait kematian Adit di jembatan? Oh ada. Berapa orang? Tentu yang sudah kita periksa sebanyak 13 orang yang sudah kita amankan di Polsek. Itu menerangkan semua bahwa Afif tidak ada di Polsek pada saat kejadian itu. 13 yang diamankan itu Pak ya? Dari 18 ya. Yang di atas jembatan Pak, ada berapa orang Pak? Yang di jembatan yang sudah dibawa ke Polsek itu. Anak-anaknya ada Pak yang diperiksa? Apa? Yang di antara di jembatan itu selain Adit, ada nggak Pak anak-anak atau remaja tersebut yang diperiksa Pak yang berada di jembatan? Ya, yang 18 itu kan dari jembatan, bukan dari mana-mana. Saya akan menemui Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur untuk mengetahui apa langkah YLBHI ke depannya dalam pendampingan kasus meninggalnya Afif Maulana. Kita temukan faktanya. Ketua YLBHI Muhammad Isnur sudah bersama saya saat ini. Mas Isnur, terima kasih atas waktunya untuk fakta. Terima kasih Mbak Tiara. Ya, masih menyoroti mengenai kasus meninggalnya Afif Maulana, Mas Isnur. Kemarin kan terakhir informasinya YLBHI sudah melakukan audiensi ya dengan LBH Padang begitu. Ya, mereka bagian dari kami. Ya, nah itu kan kemarin juga sudah ada pelaporan ke Mabes Polri, Ya, kemudian juga diterima oleh Komnas HAM begitu pelaporannya. Apa yang terbaru dari pengembangan kasus ini, Mas? Yang terbaru adalah sebenarnya kita sangat kecewa dengan statement dari Kapolda yang katanya menutup perkara. Ini seolah-olah menutup jalan atau peluang untuk keadilan atau bagian dari tidak menjadi bagian membuat terangnya perkara. Jadi membuat gelapnya perkara. Jadi kami khawatir ini adalah bagian dari upaya untuk menutup sesuatu gitu. Kalau kemarin dengan LBH Padang, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Karena kan memang kasus ini sebelumnya kita ketahui ya sempat dinyatakan ditutup gitu oleh Kapolda sendiri. Iya, kami sekarang membawa ini ke Mabes. Kami minta Mabes untuk membuka dan mengawal serta bahkan mengambil alih perkara ini. Kami minta Pak Listio juga berlaku yang sama seperti beberapa peristiwa lain, di mana ketika ada kejanggalan, unit tertentu itu kemudian malah menjadi blunder ya. Kapolri mengambil alih perkara itu dan terbukalah banyak kesalahan di tim yang sebelumnya. Nah, kami mendorong Pak Listio melakukan yang sama. Karena kan bukan hanya peristiwa Afifnya, tapi ada peristiwa 17 anak-anak yang lain yang diakui ada penyiksaan di sana, ada pemukulan, ada penendangan, penyedotan rokok gitu. Itu kan peristiwa kejahatan pidana, bukan peristiwa biasa loh itu. Anak-anak akan trauma luar biasa dengan kekerasan itu. Sejauh ini, Mas Isnur, apa yang kemudian ini membuat YLBHI begitu yakin begitu ya bahwa memang betul ada kesalahan atau ada yang patut dicurigai di balik meninggalnya Afif ini selain respon-respon dari pihak kepolisian ya dari yang kita tindakan ketahui. mereka dalam melakukan penangkapan dan penegakan hukum itu banyak salah. Apalagi anak itu ditangkap tuh nggak bisa seperti itu. Yang kedua, cara mereka bersikap. Ketika mereka bersikap itu langsung defense,
nggak mau membuka perkara, bahkan berdalih hilangnya CCTV gitu. Dan logik pengungkapan peristiwa juga aneh. Dari cerita mereka berubah-ubah. Sangat banyak peristiwa serupa. Jadi ini adalah modus lama. Modus lama, tipikal di mana aparat ya, kepolisian melakukan kekerasan, kemudian ditutupi, tidak ingin dibongkar. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bukti sendiri, bukti apa yang dimiliki oleh YLBHI? LBH Padang mengatakan saksi itu kan sudah diperiksa oleh LBH Padang. Anak-anak ini diperiksa 17 orang itu ya? Sebagian diperiksa oleh mereka, diambil keterangannya, diambil videonya, dibuat tertulis dan lain-lain. Jadi sudah duluan dapat data itu. Kerangkanya lebih dulu. Sedangkan pihak kepolisian belum memeriksa semuanya. Beberapa saksi-saksi juga belum diperiksa oleh kepolisian. Dan kita tidak mau langsung menyerahkan. Kenapa? Karena kami takut malah berdampak ke mereka. Makanya penting LPSK segera turun. Dan Komnas HAM juga segera melakukan investigasi dan pemantauan di kasus ini. Apa yang kemudian ini akan dilakukan LBH? Jika kalau kita melihat saat ini ya, Kapolda Sumatera Barat sendiri kan masih tetap meyakini, bahkan tetap kekeh bahwa memang bukti-bukti sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Semuanya ada bukti bahwa pada saat itu ditunjukkan Afif membawa senjata tajam, memunculkan video-video baru. Pertanyaannya aneh. Katanya awalnya jatuh. Sekarang ada saksi bawa sajam. Itu udah berbeda pendapat tuh. Dengan rentan waktu yang cukup lama ya. Terus katanya CCTV-nya hilang, tapi sekarang punya video. Jadi mana yang benar? Video tersebut kan informasinya diambil dari mereka-mereka juga. Pertanyaannya begitu. Terus kemudian jatuh, tapi sekarang ada HP-nya bisa disita nih. Dari mana dapat HP? Jadi justru keterangan-keterangan yang berubah-ubah ini, keterangan yang datang kemudian semakin meyakinkan bahwa Afif sebenarnya sudah dalam pegangan, dalam penanganan, dalam penangkapan oleh kepolisian. Sempat ditangkap dan dibawa ke polsek. Sempat ditangkap dan ada saksi yang mengatakan bahwa Afif sempat ditangkap. Dari sisi jatuhnya mayat aja, Mbak. Kan gini loh, ini kan jembatan ya. Jembatan nih. Dia jatuh sebelah kiri katanya. Harusnya kan ke sini jatuhnya. Lebih dekat. Dan air sungai mengalir ke arah sini. Logikanya bisa nggak mayat dari sini bergeser ke arah sini, melawan arus air. Sedangkan warga menemukan Afif di bawah jembatan di sini, tengah-tengah sini gitu. Nah itu menjadi banyak pertanyaan dan warga kita, rakyat itu sudah sangat sering mendengar, melihat ada banyak penanganan kasus yang sebenarnya malicious. Penuh dengan pelanggaran. Tadi Anda menyebutkan memiliki bukti karena sudah datang saksi-saksi gitu ya? Ada saksi yang dimiliki oleh LBH Padang dan keluarga, tapi belum diperiksa. Apa keterangannya, Mas Isnu? Saksi yang mengetahui bahwa Afif ditangkap itu bersama-sama. Mendengar atau melihat langsung? Melihat langsung mereka. Melihat langsung Afif mengalami penyiksaan? Mengalami, ditangkap, dikerubungi, dibawa ke polsek seperti itu. Yang saya dengar seperti itu. Ada berita mengenai keluarga ini akan melakukan otopsi ulang dan juga ekshumasi. Pertanyaannya kalau jatuh dari jembatan setinggi 12-20 meter, apakah yang patah hanya tulang rusuk sebelah kiri saja? Jadi yang terdekat ini pihak keluarga dan juga didampingi oleh YLBHI maupun juga LBH Padang akan melakukan yang pertama ini ekshumasi dulu. Ya, kita mendorong pertama tim penyidiknya yang membukanya itu tim yang berbeda. Tim yang kemudian akan punya pendekatan baru yang disebut oleh Pak Kapolri scientific crime investigation, pendekatan berbasis saintifik. Nah, kita sebenarnya masyarakat berharap ya Kapolri tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, bentuk-bentuk upaya ya penyelewengan seperti ini. Berkaitan dengan pelaporan terhadap pelaporan Kapolda Sumatera Barat begitu ke kalau tidak salah ke Propam. Ke Propam. Ini seperti apa? Iya, Propam kan akan memeriksa sejauh mana peristiwa-peristiwa itu. Tapi sudah dilayangkan kemarin ya berarti? Iya, sudah diterima. Dan Propam saya berharap bisa memeriksa dan membongkar keseluruhan. Kalau dari LBHI sendiri, apakah sudah ada komunikasi yang kemudian dijalin dengan Kapolda Sumatera Barat? Tidak, tidak ada. Tidak ada ya? Tapi kami berkomunikasi dengan pihak-pihak, baik yang Komisi 3, dengan Komnas HAM, dengan KPAI, LPSK, kita berkomunikasi. Baik, terima kasih banyak Mas Sama-sama, atas waktunya untuk fakta. Kita temukan fakta selanjutnya.